Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama saya Walka Bakti Ulama. Kali ini pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber. Dan ini dia salah satu narasumber saya. Mohon doa bisa perkenalkan diri. Nama saya Juan Mahendana. Profesi saya sebagai guru PJOK di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Magelang. Dari tahun 2006 sampai sekarang. Dari wiatanya dari tahun 87 sampai sekarang, dan ini sudah mau menginjak pensiun. Jadi Bapak ini berprofesi sebagai guru PJOK, penjas orkes ya? Ya, saya berprofesi sebagai guru penjas orkes di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Magelang. Iya. Mungkin saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, apakah berkenan untuk saya bertanyakan? Ya, monggo silakan. Oke, pertanyaan pertama ya. Apa motivasi atau yang melatar belakangi Anda memilih profesi sebagai guru penjas orkes? Ya. Mungkin saya ceritakan. Ya, terima kasih Mas Oka. Saya menggeluti profesi sebagai guru penjas orkes sebenarnya sudah lama. Karena saya latar belakang saya hobi olahraga. Jadi saya itu hobi olahraga dari bola voli, sepak bola, bulu tangkis, tenis meja. Saya tuh rata-rata bisa semua. Karena saya menurut prinsip apa yang saya geluti, orang lain bisa, saya harus bisa juga. Maka saya bisa berbagai cabang olahraga bisa saya geluti. Dan sampai saat ini saya masih aktif dalam bermain, bukan hanya sebagai guru, bermain dan melatih bola voli khususnya. Melatih ya Pak? Iya. Ya, misalnya mengapa Anda masih menggeluti profesi tersebut di usia Anda yang mungkin hampir menginjak 60 tahun ini? Iya, karena saya memang dari kecil itu hobi ya. Saya sejarahkan, saya itu dulu sejak masih SD udah hobi, namanya bola voli, sepak bola, dan hobi. Kemudian saya ikut bermain, akhirnya dari SD, SMP, SMA di Jogja, akhirnya saya ikut klub bulu tangkis maupun voli, sampai saya ikut namanya Popsi kalau dulu. Apa itu Popsi Pak? Popsi itu Pekan Olahraga Pelajar Indonesia. Pekan Pelajar Indonesia dulu hanya satu sekolah yang diwakili. Iya. Kan kalau sekarang kan rayon, kalau dulu satu sekolahan yang mewakili itu. Sehingga dari keinginan, dari prestasi yang ada, kebetulan saya cukup berprestasi. Kemudian ada keinginan untuk melanjutkan studi saya ke bidang keolahragaan. Sehingga saya itu mendaftar di IKIP Karangmalang. UNJ sekarang ya Pak? Ya, sekarang UNJ. Dulu fakultasnya FPOK, kalau sekarang FIK. FIK. Ya, sekarang FIK. Ya, FIK. Dulu FPOK. Banyak teman-teman sebenarnya. Saya masih sekarang jadi dosen itu banyak. Kemudian setelah lulus, kemudian saya Piata Bakti. Kalau dulu Piata Bakti. Apa itu? Piata Bakti itu ya sekarang ya namanya GTT sekarang ya. GTT dari saya lulus diploma 2 itu tahun 87, langsung Piata Bakti di satu sekolah di kota maupun di Sleman ya, Piata Bakti. Kemudian saya menggeluti profesi saya sebagai pemain voli, tarkaman. Akhirnya saya juga melanjutkan mencari pengalaman yang lebih dengan mengikuti kepelatihan pelatih bola voli di tahun 90 berapa ya, 95. Dulu ada teman saya itu yang dari dosen, karena dosen di IKIP juga ada teman saya. Akhirnya saya melatih di sebuah klub di Jogja, namanya Perforfas Sektor. Ya, karena saya merasa kenapa saya kok tidak ke arah yang keguruannya, bukan ke profesional, karena jadi pemain saya itu kan pendek.
Ya sekarang memang bapak harusnya tinggi, maka saya menggulitinya bidang keguruannya sebagai guru maupun sebagai pelatih. Nah, pelatih kan tidak harus tinggi, dan guru tidak harus tinggi. Nah, maka dari itu saya melanjutkan pagi hari ngajar, sore hari jadi pelatih. Bola voli di sebelah klub di daerah Sipto namanya Pas. Hingga sampai hari ini saya masih berprofesi sebagai guru. Dan saya Wiyata Bakti cukup lama, dari tahun 87 sampai 2006. 2006 baru diangkat sebagai CPNS saya. Nah, CPNS akhirnya sampai sekarang sebagai PNS. Dan masalah melatih voli sekarang bukan di Jogja lagi. Sampai saat ini saya malah melatih di daerah Magelang. Berapa mana Pak magangnya Pak sekarang? Mungkin lebih spesifik gitu. Di daerah Klapis namanya Klub Sembaga Pakis. Oh Pakis. Dan saya biasa, anak-anak saya itu mewakili Kabupaten Magelang sudah biasa, tapi hanya untuk tingkat SD. Sekarang ini saya pegangnya tingkat pemula. Iya, pemula SD Pak. Iya. Ya mungkin Bapak bisa ceritakan beberapa prestasi itu. Mungkin pernah mendapat prestasi dari melatih itu, melatih anak-anak didik. Kalau dari keguruannya itu saya ya biasa mewakili Kabupaten Magelang sebagai atlet PGRI. Oh, atlet PGRI. Mewakili tingkat kabupaten. Nah, dulu waktu muda semes sekarang tosok. Kemudian untuk anak didik itu ya paling tidak biasa untuk mewakili kabupaten. Beberapa anak sering mewakili. Sudah beberapa kali saya pegang tim kabupaten setiap tingkat SD itu untuk Popda. Nah, sekarang dulu Popsi naruh SMA, sekarang Popda. Popda sering mewakili kabupaten untuk membawa anak-anak ke tingkat lebih lanjut, tingkat kadisidenan maupun tingkat provinsi. Nah, maka dari itu, profesi saya sebagai pelatih itu sangat bagus untuk menunjang kegiatan-kegiatan saya sebagai pendidik, sebagai pengajar di sekolah, karena akan menambah wawasan dan pengetahuan kepada teman-teman saya. Kemudian saya harapkan ya kepada calon-calon guru yang sekarang masih di bangku kuliah seperti adik ini, itu saya harapkan janganlah hanya mendapat ilmu dari bangku kuliah, carilah ilmu dari lain tempat, lain waktu, di luar jam kuliah. Seperti saya, manfaatnya banyak sekali dari profesi saya pelatih, dari banyak anak didik sampai bersosialis dengan masyarakat luas itu lebih luas, lebih banyak daripada yang tinggal mengajar. Maka dari itu saya harapkan untuk adik ini kuliah di mana tadi? Di UNJ Pak. UNJ, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Bahasa Seni dan Budaya itu bisa aja nanti Anda menambah ilmu-ilmu dari teater, dari apalagi ya? Yang kan ada loh, yang di luar juga ya. Ada yang musik, menggeluti budaya-budaya yang sekarang ini sedang ngetren. Nah, itu untuk menambah ilmu. Jadi nanti bisa diberikan kepada anak didiknya itu tidak hanya dari bahasanya, dari bahasa Indonesianya. Seperti saya tidak hanya dari Lario Bahasa, tapi yang lebih spesifik saya punya. Dan sampai hari ini saya masih sebagai profesi pelatih masih aktif sebagai pelatih. Masih bahagia juga dengan profesi sekarang sebagai pelatih ini juga. Ada rasa kepuasan lain di luar jam mengajar itu, mengambil anak-anak yang berprestasi itu ada kepuasan lain. Karena anak-anak yang saya latih bukan hanya dari sekolah saya saja. Anak sekolah ada yang lain sekolah ada. Ya, jadi nanti ya namanya pelatih itu ya gitu, kebanyakan tombol, tapi nilai kepuasan untuk memberikan ilmu kepada anak-anak itu yang semakin banyaknya anak, banyaknya
ilmu yang diserap itu anak-anak senang dan saya ada kepuasan. Yang ngeyel itu nggak bisa diberikan dengan materi, kepuasannya itu. Oh, lebih puas ya Pak? Lebih puas. Iya, iya. Kalau ngajar kan hanya seperti itu nilai. Nah itu kepuasannya lain lagi. Oh, beda tuh, beda. Beda lain. Kepuasannya berbeda ya Pak ya? Bahasanya berbeda, keakrabannya berbeda. Terutama kalau jadi pelatih itu dari bahasa guru pelatih itu rata-rata orang tua lebih tertarik dengan saya karena saya lebih dekat dengan keluarganya. Kalau mengajar kan hanya secara wali murid itu kan hanya berkali, kalau kan biasanya wali murid terjun langsung jadi. Itulah yang saya profesi saya yang paling saya senangi sebagai guru, dekat dengan anak, selalu dinanti anak, kehadiran sekolah, sore hari melatih, lebih akrab dengan masyarakat Magelang sekitarnya akhirnya. Enggak hanya di Magelang saja ya Pak? Ya ada yang tempel itu ada. Dulu banyak dari kecamatan-kecamatan lain ngumpul latihan bareng, kayak arahkan, itu sudah biasa. Bangun relasi juga gitu ya Pak? Iya, cuman sekarang itu ya karena ya waktunya itu sekarang ya udah kan ya udah menjadi tua gitu. Itu saya memang mengurangi tapi tetap di sana. Untuk lari keluar daerah itu sudah males karena hanya skupnya Magelang saja. Magelang ya. Untuk pertanyaan lain nih Pak. Okay. Ya, Anda kan punya bakat ya sebagai punya bakat olahraga gitu ya Pak. Nah, pernah kepikiran nggak Pak pengen jadi atlet profesional gitu? Dan kenapa nggak pilih jadi atlet profesional aja gitu loh Pak? Oh, untuk saya dulu itu ya kepikiran jadi atlet ya. Dulu saya waktu masih SMA itu ikut latihan bulu tangkis di Union Tama. PB Union itu di latihan di Grisdosono Magelang, Grisdosono Jogja. Ya sekarang masnya itu Pak Budi itu melatih di Platnas sama. Itu juga pingin tapi lihat dari fisik saya yang seperti ini, saya beralih ke voli. Akhirnya saya menggeluti voli. Setelah menggeluti voli ya dulu tarkamen itu saya cukup lama tarkaman. Tapi ya namanya voli itu kalau badannya nggak tinggi ya jelas nggak kurang maksimal dalam permainan. Maka dari saya mengambil tidak ke profesional tapi saya mengambil ke pendidikan dulu, kuliah dulu, setelah kuliah piata bakti, baru tingkat untuk profesinya itu saya bukan pemain, tapi sebagai pelatih tahun 95 itu ngambil ilmu kepelatihan, pendidikan kepelatihan khusus selama 3 bulan di Sleman dulu, sehingga mendapat sertifikat pelatih. Nah, maka saya tidak untuk tingkat profesinya diambil sebagai pendidik, profesinya ya pelatih saja. Sebagai atlet saya nggak bisa, saya itu tingginya cuma 168 dulu. Sekarang ini harus 180 ke atas kalau jadi, apalagi tingkat nasional. Tingkat nasional seperti Ivan itu 197, Doni itu 193, itu ya harus tinggi. 168 belum ada apa-apanya. Mungkin kalau voli mungkin hanya libero. Iya, sekarang libero. Nek dulu kan belum ada, maka saya itu lebih baik jadi pelatih sama sebagai pengajar dan sebagai pelatih di klub saja. Pernah melatih klub juga Pak? Pernah. Saya melatih klub lama dari tahun 86 saya sebagai pemain dan pelatih sampai 95 khusus. Keluar 2010 itu saya masih keluar. Dan saya lebih fokus ke Magelang, bukan Jogja sudah nggak pernah nengok lagi. Akhirnya ke Magelang di daerah Pake sana melatih di sana anak-anak SD, SMP dulu. Dan cuma sekarang anak SD tok. Yang mungkin Pak pertanyaan selanjutnya, pernah punya misalnya Anda kembali ke masa muda Anda nih Pak ya. Dulu misalnya ada orang menawari Anda sebagai atlet
pelatihan profesional lah, misalnya bola voli gitu. Apakah anda ingin bergabung, ingin ikut jadi seorang atlet gitu? Nek dulu itu atlet pro yang seperti sekarang tuh belum ada. Belum ada kontrak klub itu belum ada. Sekarang kontrak klub ya. Oh, belum ada tuh ya Pak? Itu setiap pemain itu masukkan database sekarang itu. Database, jadi masuk klub itu database. Oh iya. Data semua, mau pindah klub pasar itu nggak bisa kalau nggak minta izin. Dan seperti Proliga itu juga profesional, jadi dibayar. Nek dulu nggak, belum ada. Adanya itu profesi itu ya tarkam, main di bon sana dibayar. Dulu bayarnya nggak sekarang ini. Ya sekarang ini kan pasarannya tinggi. Nek dulu itu saya di bon itu ayo dijemput, kasih makan, pulang, diantar, udah itu. Nah sekarang enggak, main voli turnamen kelasnya seperti Rifan itu satu kali main 8 juta, Doni itu 1 juta sekali main. Kok dulu gimana Pak? Dulu Nah dulu cuman kenal, dijak main voli, oke, mangkat, diantar, dikasih makan, pulang. Seperti itu dulu, enggak seperti nggak sekarang. dibayar gitu Pak? Enggak, ya paling kalau sudah selesai dikasih amplop, isinya paling 50. Kalau sudah selesai turnamen, juara atau juara main terakhir, karena udah mungkin ya juara atau juara 3 atau udah kasih amplop 50.000 nih dulu itu. Tapi 50.000 sekarang 90-an itu udah banyak. Beda kan mata uang, kurs mata uang Nah, sekarang. nah, sekarang kan nggak gitu. Sekarang kan dulu ya. main sekali berapa tarifnya, pasang tarif. Pemain sekarang pasang tarif. Nah itu profesional sekarang seperti itu. Nah dulu nggak bisa pasang tarif. Beda. Ya mungkin ada pesan atau kepada ke masyarakat atau ke anak-anak muda yang ingin menjalani profesi sebagai guru atau mungkin Ya. sebagai atlet gitu. Ya saya harapkan, saya pesankan terutama untuk ADOK sebagai mahasiswa, di samping mencari ilmu di mana di UNJ, tujuannya pendidikan, carilah ilmu di luar itu yang mendukung profesi Anda sebagai calon pengajar di suatu sekolah tua bahasa jurusan bahasa ya. Iya. Dicari profesi apa yang mendukung profesi guru bahasa Indonesia, yang mendukung itu apa dari bahasa PBS ya. PBS itu ada mungkin sudah seni musik, drama, ditambah aja di luar kan masih banyak, di luar kampus itu banyak. Ya mungkin di komunitas kampus juga ada yang mendukung. Dan bisa juga sebagai mahasiswa masuk itu ambil untuk menambah apa ya, Wawasan gitu. wawasan dan menambah nilai positifnya. Ambil olahraga juga bisa, banyak guru bahasa, guru-guru di luar olahraga banyak pinter Ya. bulu tangkis. Ya, saya ini juga sekolah olahraga juga Pak. Ya. Kemudian untuk masyarakat umum, untuk anak-anak muda, daripada main HP sekarang lebih baik kita ambil raket, main badminton, bola voli. Iya, Itu untuk samping untuk kesehatan badan, mental, juga untuk apa ya, pelampiasan dari apa, emosi pegel, kan bisa berteriak-teriak kalau main voli itu. main olahraga itu teriak-teriak enak. Secara psikologis dan itu akan jadi sehat daripada teriak nggak ada orang, dan menambah apa ya, jiwa sosial, pertemanan itu penting sekali. Karena dengan teman, banyak teman mungkin akan banyak pengalaman. Ya, jangan berisik. Ya, ada orang-orang bisa melakukan sesuatu, kamu harus punya prinsip. Saya juga bisa melakukan itu, biarpun nanti tingkat penilaian kesempurnaannya yang berbeda. Seperti saya bisa badminton, dia bisa, maka saya juga bisa. Kalau orang lain bisa, kita harus Harus bisa, itu ya harus bisa. Kita pelajari. Kalau dengan dipelajari, maka
bisa. Oke. Kamu sebagai guru bahasa Indonesia lihat Pak Bapak dua siswa voli dilihat, oh caranya voli seperti itu, belajar. Kamu kalau besar berarti kamu bisa voli. Nah gitu. Kalau nunggu dulu keplok tok enggak bisa, tapi kalau kamu harus melakukan, dia bisa, aku bisa. Setelah saya jadi guru bahasa Indonesia, tapi juga bisa jadi pemain voli, bisa itu. Bisa juga. Karena kalau kamu mau belajar, ini delok tok ya nggak bisa. Oh, iya. Hanya kalau harus belajar. Harus ada aksi juga ya, aksi. Jangan juga mata, tapi ototnya juga gerakan. Ya. Ya mungkin cukup itu saja Pak. Ya mungkin sekian dari kami. Sekian perbincangan dari kami. Yang kurang yang maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tuhan atas waktunya ya. Mas. Ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.